Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan serta relevansinya terhadap kewirausahaan gizi dan pangan di Indonesia. Nah, kita tahu sendiri pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi. Seiring berkembangnya industri pangan, terutama produk berbasis gizi, diperlukan regulasi yang mengatur keamanan, mutu, ketersediaan, serta peredaran pangan. Oleh karena itu, Undang-Undang 18 tahun 2012 ini menjadi landasan hukum yang penting dalam sistem pangan nasional. Tujuan utama undang-undang ini sendiri adalah menjamin ketersediaan pangan yang cukup, menjamin pangan yang bermutu, bergizi, aman, dan terjangkau, mendorong sistem pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan, serta fokus ini sangat relevan dengan pengembangan bisnis makanan dan gizi. Nah, undang-undang ini juga mencakup seluruh rantai pasok pangan, dimulai dari perencanaan, produksi, distribusi, hingga pengawasan. Nah, jadi artinya adalah pelaku usaha pangan ini diatur mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga pemasaran. Untuk undang-undang ini juga menekankan bahwa semua produk pangan harus aman dan higienis karena produk yang tidak memenuhi standar dapat berdampak pada kesehatan dan dikenakan sanksi. Bagi pelaku usaha juga penting untuk menerapkan sanitasi, hygiene, kontrol kualitas. Selanjutnya juga undang-undang ini juga mewajibkan label pangan, yaitu untuk mencantumkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Ini mempengaruhi bagaimana pelaku usaha seperti misalnya label gizi, menulis klaim kesehatan, mendesain kemasan, membuat iklan, serta label yang etis dan transparan bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, undang-undang juga mengatur distribusi pangan agar aman, berkualitas, dan stabil bagi pelaku bisnis, serta pemahaman yang harus dipahami yaitu mengenai perizinan, penyimpanan, logistik merupakan bagian penting dari operasional usaha itu sendiri. Selanjutnya juga regulasi ini juga membuka peluang seperti pengembangan makanan sehat siap konsumsi seperti produk lokal bernilai tambah makanan fungsional ataupun diet khusus, serta semakin tinggi kesadaran gizi dan semakin besar juga peluang pasar. Namun dalam menjalankan usaha ini tidak mudah karena pasti ada tantangannya seperti persyaratan legal dan biaya sertifikasi, persaingan produk, serta pemenuhan standar kualitas. Dan di sini juga ada beberapa strategi relevan yaitu fokus pada kualitas dan keamanan, menambahkan desain label jelas dan informatif, serta inovasi menggunakan bahan lokal dan membangun brand yang sehat dan etis, dan ini bisa meningkatkan kepercayaan dan keunggulan kompetitif. Dan contoh bisnis nih sesuai undang-undang mungkin seperti makanan sehat berbasis pangan lokal dengan kemasan modern. Nah, produk ini juga akan menggabungkan soal gizi, rasa, identitas lokal, dan kepatuhan regulasi dan memberikan nilai tambah dan diferensi pasar. Nah, untuk secara umum, secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini tidak hanya mengatur tetapi juga memberikan arahan bagi pengembangan usaha pangan dan memotivasi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang aman, bergizi dan berkualitas, serta kepatuhan regulasi dapat menjadi nilai jual bukan hambatan. Untuk penutupnya mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.